Hilangnya pesawat maskapai Malaysian Airlines pada Sabtu 8 Maret dini hari silam memang membuat banyak pihak kaget. Bagaimana bisa pesawat jenis Boeing 777 yang memiliki teknologi tercanggih itu bisa mendadak hilang dari pantauan radar setelah terbang dari Kuala Lumpur selama 2 jam? Ya, burung besi itu dilaporkan hilang kontak dengan pengendali udara Subang, Malaysia pukul 2.40 waktu setempat. Seperti dikabarkan Reuters, pesawat maskapai negeri jiran itu diduga hilang di wilayah udara yang dikendalikan oleh Vietnam Sabtu dini hari. Pesawat tersebut tak sempat memasuki wilayah udara Cina dan tak melakukan kontak dengan pengendali udara di Tiongkok, demikian diungkap kantor berita Cina Xinhua. Sejauh ini pihak Cina belum menerima laporan adanya kecelakaan udara di wilayah perairannya. Pesawat tersebut mengangkut 239 orang penumpang dan kru. Pihak maskapai kepada NBC News mengatakan pencarian sedang dilakukan atas pesawat Boeing 777-200 yang punya reputasi sebagai pesawat yang aman. Catatan pesawat itu nyaris bersih sampai terjadi tragedi kecelakaan Asiana Airlines di Bandara Internasional San Francisco Juli 2013 lalu. 3 orang tewas dalam insiden itu sementara 200 lainnya dilarikan di rumah sakit. Kini sudah lebih dari sepekan pencarian, pesawat dengan nomor penerbangan MH370 itu masih belum diketahui rimbanya. Dengan 7 orang diantaranya adalah penumpang asal Indonesia. Indonesia juga ikut ambil bagian aktif dalam pencarian MH370. Banyak orang bertanya bagaimana MH370 bisa tiba-tiba raib bak di telan bumi. Tapi tahukah Anda kalau rupanya di dunia ini juga ada kasus hilangnya pesawat yang sangat misterius pula. Karenanya, khusus untuk mengingatkan kita tentang beberapa tragedi serupa pesawat Malaysian Airlines, Spotlight kali ini akan mengulas berbagai tragedi hilangnya pesawat. Berikut tayangannya. Tragedi pesawat hilang yang pertama adalah tragedi Adam Air di Selat Majene. Hilangnya pesawat maskapai Adam Air dengan nomor penerbangan 574 tujuan Manado pada 1 Januari 2007 silam ini memang menjadi tamparan keras bagi industri penerbangan Indonesia yang mereformasi dalam skala besar soal mutu keselamatan penerbangan Indonesia. Pesawat itu dinyatakan hilang di atas perairan Selat Majene. Sebulan lamanya pencarian intensif yang dilakukan tetap berakhir nihil. Baru pada 26 hingga 27 Agustus 2007 kotak hitam pesawat ditemukan dan setelah penyelidikan Mei 2009 pemerintah mengumumkan bahwa penyebab hilangnya Adam Air itu karena mesin yang rusak. Adam Air penerbangan 574 adalah sebuah penerbangan domestik terjadwal Adam Air jurusan Jakarta Surabaya Manado yang hilang dalam penerbangan setelah transit di Surabaya. Seluruh penumpang berjumlah 102 orang di dalamnya tewas, dan itu angka kematian tertinggi dari setiap kecelakaan penerbangan yang melibatkan pesawat Boeing 737-400. Pada 25 Maret 2008, penyebab kecelakaan seperti yang diumumkan oleh Komisi Nasional Keselamatan Transportasi adalah cuaca buruk, kerusakan pada alat bantu navigasi Inertial Reference System atau IRS, dan kegagalan kinerja pilot dalam menghadapi situasi darurat. Tragedi ini diangkat dalam film tragedi penerbangan 574. Adam Air kemudian dilarang terbang oleh pemerintah Indonesia dan kemudian akan menyatakan bangkrut. Tragedi pesawat hilang yang kedua adalah jatuhnya penerbangan 571 di Andes pada 13 Oktober 1972. Sebuah pesawat dari maskapai Uruguayan Air Force disewa dan memuat 45 orang penumpang serta kru termasuk tim rugby nasional Uruguay. Pesawat itu terbang dari Montevideo dan mendadak lenyap saat melewati pegunungan Andes. Dari 45 penumpang, hanya 29 penumpang yang selamat. Namun suhu yang luar biasa dingin serta luka akibat benturan yang keras menjadikan jumlah yang selamat semakin menyusut hingga hanya 16 orang saja. Sementara itu, regu penyelamat terus mencari selama 72 hari tanpa henti. Tetapi bangkai pesawat dengan kode penerbangan 571 itu masih tak ditemukan. Keajaiban terjadi saat hari terakhir pencarian. 2 orang penumpang selamat bertemu dengan seorang salesman di salah satu desa di kaki pegunungan Andes setelah 10 hari berjalan kaki mencari bantuan. 2 orang itu menceritakan bahwa ada 16 orang yang selamat, namun mereka terpaksa menjadi kanibal yang memakan jasad penumpang lain demi bertahan hidup. Kisah menakjubkan dari cara mereka bertahan hidup itu kemudian didokumentasikan dalam banyak film dokumenter. Sayangnya sampai kini lokasi hilang dan penyebab jatuhnya pesawat masih misterius.
Tragedi pesawat hilang yang ketiga adalah pesawat jenis Airbus A330 milik maskapai Air France dengan nomor penerbangan 447 yang terbang dari Rio de Janeiro ke Paris, yang dilaporkan jatuh di Samudra Atlantik dan menewaskan 228 penumpang di dalamnya pada 1 Juni 2009 lalu. 5 hari lamanya tim SAR dari udara dan laut untuk menemukan puing-puing A330. Kecelakaan ini telah menimbulkan ketegangan antara Asosiasi Pilot Air France dan pabrik pesawat Airbus mengenai siapa yang harus disalahkan dalam kecelakaan pesawat terburuk yang menimpa maskapai nasional Prancis itu. Dari Black Box pencatat data penerbangan yang ditemukan 2 tahun setelah kecelakaan, pesawat naas itu jatuh ke lautan 4 menit setelah mengalami stall atau kehilangan ketinggian secara cepat ketika masuk awan badai. Airbus A330 merupakan salah satu pesawat jet penumpang paling canggih, dilengkapi komputer pengendali penerbangan yang mengambil alih sebagian besar tugas pilot ketika dalam penerbangan jelajah. Saking canggihnya, Airbus menjuluki produk unggulannya itu sebagai pesawat yang tak bisa stall. Selain canggih, Air France 447 dikendalikan oleh 3 pilot. Selepas 50 mil dari garis pantai Brazil, pesawat Air France 447 terbang menuju wilayah badai. Ketika pesawat lain memilih jalur memutari badai, pilot tetap memilih terbang lurus menembus badai. Sejurus kemudian, dengan tanpa rasa khawatir akan badai petir itu, kapten menyerahkan kursi kiri kemudi pesawat kepada pilot kedua untuk kemudian dia beristirahat. Pesawat pun dalam kondisi terbang otomatis atau menggunakan autopilot. Tanpa disadari, mereka memasuki konvergensi intertropikal, sebuah area dekat ekuator yang selalu diisi oleh cuaca buruk dengan awan badai yang menjulang sampai stratosfer di ketinggian 20 km. Para pilot Alpha mempelajari pola badai di peta perjalanan sehingga tak meminta kepada menara pengendali lalu lintas udara untuk mengambil jalur terbang memutari badai. Pesawat maskapai Egypt Air dengan kode penerbangan 990 yang lepas landas dari Bandara John F. Kennedy di New York pada 31 Oktober 1999 silam dan sampai kini masih misterius. Pesawat jenis Boeing 767 tujuan Kairo, Mesir itu tiba-tiba putus kontak dan jatuh di perairan Samudra Atlantik. Disebutkan 217 penumpang dan kru dinyatakan tewas. Dari perekam suara kokpit, kapten minta izin kepada co-pilot pengganti untuk ke toilet. Lalu co-pilot Al-Batauti berkata, "Tawakaltu 'ala Allah," yang berarti aku berserah kepada Allah. Ketika itu autopilot telah terputus dan saat itu elevator dalam posisi turun 3 derajat. Kapten yang baru kembali dari toilet pun berjuang menaikkan pesawat. Sementara menurut perekam data penerbangan, co-pilot tetap mengontrol pesawat turun hingga CVR dan VDR berhenti merekam dan pesawat jatuh ke Samudra Atlantik. Menurut NTSB, pesawat tersebut jatuh diakibatkan tindakan co-pilot pengganti Gamal Al-Batauti yang sengaja memanipulasi kontrol pesawat sehingga pesawat jatuh ke Samudra Atlantik. Namun menurut otoritas penerbangan Mesir, kecelakaan tersebut disebabkan oleh kemacetan sistem kemudi ekor pada pesawat. Hasil investigasi yang berbeda dari kedua negara ini lalu memunculkan perdebatan mengenai penyebab kecelakaan tersebut. Sebuah media Inggris, Sunday Times, mengutip sebuah sumber yang dirahasiakan, berspekulasi bahwa Al-Batauti mengalami trauma perang karena banyak anggota skuadronnya di Angkatan Udara Mesir terbunuh dalam perang tahun 1973. Fakta lain ditemukan di mana kehadiran 33 orang perwira angkatan bersenjata Mesir yang baru pulang latihan di Amerika Serikat menimbulkan spekulasi bahwa ada konspirasi kelompok teroris muslim ekstremis melawan Mesir, sementara pihak lain menduga bahwa itu adalah rencana pembunuhan oleh Mossad Israel. Hingga kini penyebab kecelakaan ini masih diperdebatkan. Demikian pemirsa beberapa tragedi hilangnya pesawat baik sipil maupun militer yang banyak memakan korban jiwa. Semoga pesawat Malaysian Airlines yang hilang segera ditemukan. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa keselamatan penerbangan adalah hal paling utama ketika kita memilih maskapai penerbangan, meskipun itu akhirnya harus dibayar dengan harga yang cukup tinggi. Tetapi sebesar apapun usaha kita untuk selamat, bila ajal sudah menjemput, maka kita tidak mungkin menghindarinya.